Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, thalabul ilmi kita yang berkaitan dengan fikih muamalah. Silsilah yang berseri ini, alhamdulillah di pertemuan saat ini kita akan membahas lanjutan dari kaidah riba. Di mana pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah riba sampai kaidah yang ketiga, Satu, kedua, kemudian ketiga. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah riba yang keempat dan seterusnya insya Allah. Taib. Nah, kaidah yang keempat, kata para ulama, yahrumur riba fidaril harbi katahrimi fidaril Islam. Bahwasanya riba itu haram hukumnya. Riba itu hukumnya haram, fidaril harbi, di negara kafir, di lingkungan orang-orang kafir atau kepada orang-orang kafir. Katahrimi fidaril Islam, sebagaimana pengharaman di negeri Islam. Jadi riba itu bukan hanya berlaku kepada orang Islam, bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman, tapi juga berlaku kepada orang-orang kafir. Tidak boleh mengambil riba dari orang-orang kafir. Tidak boleh riba kita lakukan di negeri kafir, tidak boleh. Mentang-mentang ini adalah orang-orang kafir semua, maka kita ambil saja ribanya. Tidak, tetap. Ya harumur riba fidaril Islam katahrimi fidaril Islam. Ya harumur riba fidaril harbi katahrim fidaril Islam. Ya, pengharaman riba di negeri Islam, di negeri kafir, di negeri kafir itu sebagaimana pengharaman riba di negeri Islam, di kampung kaum muslimin. Ya, maka ikhwah yang semoga Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau sampaikan, yastawi fit tahrimir riba ar-rajul wal mar'ah. Haramnya riba itu berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau orang yang berbuat riba itu laki-laki ataupun perempuan, sama hukumnya haram. Wal abdu wal mukatib, baik itu orang yang hamba sahaya maupun orang yang merdeka, orang yang sudah merdeka. Mau budak, mau misal tadi orang merdeka, sama, tidak boleh, sama, haram untuk melakukan riba. Bil ijma'i, ini dengan ijma, dengan kesepakatan para ulama. Wala farqa fi tahrimihi baina daril islami wa daril harbi, dan tidak ada perbedaan pengharamannya baik di negeri Islam maupun di negeri kafir. Masya Allah. Fama kana haraman fi daril Islam kana haraman fi daril harbi. Riba itu haram di negeri Islam, maka haram pula di negeri kafir. Sawa'un jaro bainal muslimin au muslimin au harbiyin. Baik itu berlaku kepada sesama kaum muslimin, kaum muslimin, muslim dengan muslim melakukan riba haram, atau muslim dengan kaum harbi, muslim dengan orang-orang kafir. Orang-orang harbi itu orang-orang kafir yang memerangi Islam, itu tidak boleh, tetap melakukan riba dengan mereka. Apalagi itu diberlakukan kepada sesama saudara kita kaum muslimin. Lihat Islam ini, orang kafir saja yang memerangi Islam, kita tidak boleh menzalimi mereka dari sisi riba. Apalagi kepada kaum muslimin. Masya Allah. Ini indahnya syariat Islam, Ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang dikomentari atau yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kaidah yang keempat yang harus kita fahami, ingat bahwasanya yahrumur riba fi daril harbi katahrimi fidaril Islam. Pengharaman riba, riba itu haram di negeri kafir itu seperti haramnya di negeri Islam. Jadi sama saja, mau kepada orang Islam, mau kepada orang kafir, tidak boleh melakukan riba. Itu kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, kata para ulama, kaidah yang kelima ini
disampaikan bahwasanya la ibrata bi ziyadati sa'ris silai inda daini. Bahwasanya kenaikan harga barang itu tidak diperhitungkan di dalam hutang piutang. Jangan memperhitungkan kenaikan harga barang ya ke dalam hutang piutang. Jangan hubungkan antara hutang piutang dengan nilai inflasi, dengan nilai turunnya uang. Nah, biasanya kan begitu ya. Kita kalau meminjamkan uang kita merasa rugi. Ngapain saya meminjamkan uang tidak ditambah ada bunganya? Kenapa ya? Karena ini saya adalah saya sudah korban. Uang itu turun nilainya, begitu kan? Uang saya turun nilainya. Sementara saya tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana ini? Nah, maka ini kaidahnya la ibrata bi ziyadati si'ri silai inda daini. Tidak ada ya, tidak boleh diperhitungkan kenaikan harga barang itu kepada hutang piutang ya. Maka orang beranggapan bahwa utang yang diberikan saat ini nilainya akan berbeda jika dibayar tahun depan. Maka menurut mereka ini merupakan kezaliman jika hutang dibayar tanpa ada bunga. Ini menurut mereka. Padahal ikhwafil yang semoga Allah muliakan, landasan hutang piutang, alasan sebab hutang piutang itu landasannya adalah sodakoh. Landasannya apa? Sodakoh. Dan juga tolong menolong. Jadi orang yang memberikan hutang adalah orang yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah hadis riwayat Al-Imam Ahmad ya, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud bahwasanya dari Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan, susah bayar hutang maksudnya ya. Ketika kita memberikan hutang kepada dia, kemudian dia belum bisa membayar hutang ya karena susah, sulit, kemudian kita tangguhkan, kana lahu kullu yaumin kana lahu kullu yaumin shadaqatun. Maka baginya setiap hari seolah-olah dia itu bersedekah. Masya Allah. Jadi ketika kita menghutangkan uang kita kepada orang lain, kemudian orang lain tidak mampu membayar hutang itu ya, kemudian dia itu ya karena kesulitan tidak mau membayar hutang, tidak mampu membayar hutang, kemudian kita berikan penangguhan, maka setiap hari dia itu seolah-olah bersedekah. Masya Allah. Seolah apa? Bersedekah. Wa man anzarahu ba'da hillihi kana lahu mislahu fi kulli yaumin shadaqah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberinya penangguhan setelah waktunya, itu pembayaran hutang itu tiba ya, jatuh temponya sudah selesai, maka baginya dihitung sedekah setiap harinya. Itulah ya indahnya Islam. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, bahwasanya orang yang menghutangkan itu tidak ada kaitannya dengan untung rugi. Kenapa? Karena orang yang menghutangkan itu adalah landasannya amal soleh, landasannya sodakoh, landasannya tolong menolong, bukan landasannya bisnis. Ingat, hutang piutang itu bab tabarruat, bab tentang kebaikan, bab tentang sosial, bab tentang non komersil, bukan muawwadat yang berkaitan dengan komersil, bukan ya, tapi berkaitan dengan sosial, tolong menolong, sodakoh. Maka yang namanya hutang piutang tidak boleh diperhitungkan di dalamnya ada kenaikan harga barang sehingga mereka menentukan tambahan bunga dari hutang piutang itu. Maka tambahan ini hukumnya adalah haram karena masuk ke dalam bab riba ya. Itu yang kaidah ke-5. Kaidah yang ke-6, kata para ulama, ar-riba yajri fi kulli nuqudin. Bahwasanya riba itu berlaku pada seluruh mata uang. Rupiah, apalagi misal dolar ya, real, semuanya berlaku kaidah riba. Jadi ketika kita menghutangkan real ya, maka tambahannya misalnya rupiah, maka tidak boleh itu pun satu. Atau juga misalnya menukarkan real dengan real, rupiah dengan rupiah, rupiah dengan rupiah. Ini sebagaimana sudah kita bahas dalam bab tentang riba jual beli. Uang 10.000, uang 100.000 ditukar dengan 100.000, 100.000-nya receh, 100.000-nya kertas, ditukar harus sama. Kalau berbeda maka itu riba. Kenapa?
karena mata uang itu ya di sana ada berlaku riba ya. Jadi riba itu berlaku pada seluruh mata uang. Maka hati-hati. Uang ini adalah barang ribawi. Jadi ketentuannya ada sebagaimana sudah pernah kita bahas, ada di dalam kaidah-kaidah jual beli ribawi. Ya hati-hati, jangan sampai salah menggunakannya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, bahwasanya la ibrata birridha fir riba. Tidak diperhitungkan saling ridho dalam riba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya khafillah yang semoga Allah muliakan, jangan mengatakan, jangan berpikiran bahwa ketika kita melakukan riba, kalau sama ridho maka tidak apa-apa, maka halal. Ini salah, ini tidak boleh. Misalnya ada orang yang menghutangkan 1 juta, kemudian mensyaratkan 200.000 dan dia ridho. Orang yang berhutang itu, saya ridho lah dibalikin ada tambahan 200.000. Saya ridho. Maka karena ridho jadi halal? Lah, tidak. Kenapa? Karena ini bab tentang larangan. Larangan mau ridho mau tidak diperkenankan. Seperti mohon maaf, orang berzina ya, kemudian dia melakukan perzinahan ya, misalnya pacaran gitu ya, sampai melakukan perzinahan, naudzubillahi min dzalik. Kemudian karena ridho sama ridho maka tidak berdosa. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah. Waliyadu billah ya. Jadi orang yang melakukan zina dengan ridho sama ridho itulah zina ya. Nah maka riba pun sama, tidak berlaku ridho, tidak berlaku saling ridho. Suka sama suka tidak berlaku ya. Pokoknya kalau dia mengambil tambahan lebih dari hutang piutangnya dengan cara dipersyaratkan, maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan. La ibrata birridha fir riba. Tidak diperhitungkan saling ridho di dalam riba. Jadi kalaupun kita saling ridho, tetap hukumnya haram karena ini adalah bab tentang riba. Ya, ini yang ke-7. Yang ke-8, nah yang terakhir kita hanya membahas mungkin 8 kaidah ya. Yang ke-8 yang paling populer ya, yang 8 ini, la yajuzul ishtiratu fid dain. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu dalam hutang piutang. Nah, ini ingat. Jadi kalau kita memberikan hutang piutang kepada orang lain, ya memberikan hutang kepada orang lain, jangan mensyaratkan apa-apa. Misalnya, syaratnya saya pinjam mobil lah 2 minggu, maka pinjam mobil itu menjadi riba. Jangan mempersyaratkan dalam hutang piutang. Atau mempersyaratkan ketika kita meminjamkan uang, kita syaratkan asal kamu jual punya kamu tuh misalnya motor kamu jual ke saya. Maka saya berikan hutang kepada kamu nih 200 juta. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. La yajuzul ishtiratu fid dain. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu apapun di dalam hutang piutang. Ini kaidah yang ke-8. Jadi kata Nabi SAW ya bahwasanya nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Nabi SAW melarang ya ada 2 jual beli dalam 1 jual beli, ada 2 transaksi dalam 1 jual beli, maka ini pun diharamkan. Ya salah satunya adalah mempersyaratkan dalam adanya hutang piutang. La yahillu salaf wal bai'. Tidak halal antara hutang piutang dengan jual beli, disatukan, dijadikan syarat. Jual belinya dijadikan syarat karena ada hutang piutang. Maka kaidah yang ke-8, la yajuzul ishtiratu fid dain. Tidak boleh mensyaratkan di dalam hutang piutang ya. Demikian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, kaidah yang ke-8 cukup mungkin ya, hanya 8 kaidah. Mudah-mudahan kita akan membahas di kemudian hari di pertemuan selanjutnya dalam tema-tema yang lain insya Allah ya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.